Baik, selamat pagi menjelang siang adik-adik. Oke, Kak ucapkan pengenjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Nah, untuk itu kakak akan melaksanakan suatu layanan di sini. Namun sebelum itu kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Baik, doa akan kakak yang memimpin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Untuk sekretaris, ada yang tidak sekolah? Ada. Nanti yang tidak sekolah mungkin bisa disampaikan apa yang kalian dapatkan di hari ini. Nanti Kak juga akan share materi ke sekretaris nanti ya. Nanti saya ketemu. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Kak akan berkesempatan memberikan layanan klasikal ke kelas kalian. Ini kelas 11 PHD 3 perhotelan ya. Oke, baik, sebelum itu kakak melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap kakak Nigusti Putu Cynthia Pratami, bisa dipanggil Kak Cynthia. Saya dari Uniksa, Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya asli negara, jadi salam kenal untuk adik-adik semuanya. Oke, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang dimana bernama topik tunda akademik atau prokrastinasi. Sebelumnya adik-adik sudah pernah mengikuti layanan klasikal? Belum. Oke. Jadi layanan klasikal merupakan salah satu layanan di bimbingan konseling yang dimana guru BK akan memaparkan materi-materi yang terkait pengembangan pribadi atau individu dari adik-adik. Nah, tadi Kak sudah menyebutkan topik apa yang akan kita bahas, yaitu tunda akademik atau dalam bahasa Inggris prokrastinasi. Sudah pernah mendengar? Belum. Jadi, prokrastinasi itu atau tunda akademik merupakan suatu tindakan atau perilaku yang mengulur waktu, menghindari tugas dan membuang waktu dalam upaya memulai dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Nah, jadi dari definisi tersebut dilahirkan 3 indikator. Mohon diingat 3 indikator yang Kak sebutkan. Yang pertama, mengulur waktu. Yang kedua, menghindari tugas. Dan yang ketiga, membuang waktu. Coba diulang. Yang pertama, mengulur waktu. Yang kedua, yang ketiga, yang ketiga apa? Membuang waktu. Jadi yang pertama mengulur waktu, menghindari tugas, yang kedua, dan yang ketiga membuang waktu. Oke. Nah, dari definisi tersebut kan ada 3 indikator tadi yang sudah kalian sebutkan juga. Nah, dari 3 indikator itu ada fakta positif dan juga fakta negatifnya. Jadi akan Kak tayangkan dalam bentuk video. Mohon kalian untuk menyimaknya baik-baik ya. Oke, kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu mengulur waktu. Ini adalah fakta negatif dari mengulur waktu. Oke, itu merupakan fakta negatif dari mengulur waktu. Nah, Kak lanjutkan untuk fakta positif dari mengulur waktu. Sebentar.
Ini adalah fakta positif dari mengulur waktu. Bisa kalian perhatikan ya. Oke, itu merupakan fakta positif dari mengulur waktu. Kalau lanjutkan ke indikator kedua, yaitu apa tadi? Ada yang masih ingat? Menghindari tugas. Iya, menghindari tugas. Sebentar ya. Menghindari tugas untuk fakta positifnya. Oke, itu merupakan fakta positif dari menghindari tugas. Kemudian menghindari tugas untuk fakta negatifnya. Susah banget tugasnya ini kok. Ngerti nggak? Tugas ini nanti kak mau pelajarin. Oke, ini adalah menghindari tugas untuk fakta negatifnya. Kira-kira kalian pernah menghindari tugas? Mungkin susah tugasnya, jadi kalian nggak mau buat. Pernah nggak? Pernah. Oke, kita ke indikator yang terakhir, yaitu membuang waktu untuk fakta negatif. Bisa disimak. Ini fakta negatifnya ya. Oke, itu fakta negatifnya. Kak, lanjutkan ke indikator yang terakhir, dan untuk fakta yang terakhir yaitu fakta positif dari indikator membuang waktu. Nah, itu dia fakta positif dan negatif dari indikator yang sudah Kak sebutkan tadi. Apa saja tadi? Mengulur waktu, menghindari tugas, dan membuang waktu. Benar sekali, kalian sudah menyimak dengan sangat baik apa yang Kak sampaikan. Nah, untuk itu Kak lanjutkan ke persoalan selanjutnya, yaitu saya akan membahas orang-orang contoh atau pengalaman mungkin ya yang bisa kalian sampaikan ke kakak mengenai apa yang sudah Kak sampaikan mengenai tunda akademik, yaitu dari indikator mengulur waktu, membuang apa tadi? Ada yang masih ingat? Mengulur waktu, menghindari tugas, dan membuang waktu. Nah, contoh dari kakak dulu ya, nanti Kak akan tanya ke kalian contohnya. Baik, untuk contoh dari kakak itu salah satu orang yang memiliki tunda akademik yang rendah. Jadi orang yang tidak pernah melakukan penundaan dalam hidupnya.
Kalau dari kalian mungkin tidak pernah menunda tugas, tidak pernah menunda pengumpulan tugas, mengerjakan tugas. Nah, contoh dari kakak itu salah satunya adalah dosen kakak yang bernama Profesor Dr. Ike Tudarsana MPD Kons. Beliau merupakan salah satu guru besar di program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, dengan gelar beliau bisa kita lihat profesor, guru besar. Berarti beliau sudah pasti memiliki tingkat tunda akademik yang sangat-sangat rendah, bahkan tidak pernah menunda akademik, urusan akademik begitu. Contoh lainnya siapa ya? Maudia Yunda, kalian kenal? Maudia Yunda itu lulusan Indonesia atau luar negeri? Yang kalian tahu? Luar negeri. Nah, dengan Kak Maudia Yunda itu kuliah di luar negeri, sudah pasti memiliki tunda akademik yang rendah karena mampu mencapai gelar di luar negeri dengan sangat baik, dengan predikat yang cum laude gitu. Nah, untuk itu sekarang Kak coba tanya, siapa kira-kira di sini yang sering menunda melakukan pengumpulan, mengerjakan tugas? Ada tidak? Ada. Banyak. Banyak. Kira-kira kenapa kalian melakukan penundaan tugas itu? Kenapa? Tugasnya nggak asik. Lagi? Susah. Nah, untuk itu contoh yang memiliki tunda akademik yang tinggi adalah kalian. Benar? Benar, karena kalian tadi mengaku sering melakukan penundaan mengerjakan tugas seperti itu. Jadi itu ya materi yang Kak sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tunda akademik. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ngerti? Ngerti. Oke, sekarang Kak akan berikan kuesioner, bisa kalian isikan ya. Coba satu maju ke depan buat sebar ke teman-teman. Oke, Kak berikan waktu pengerjaan kuesionernya ini dimulai dari sekarang secepat-cepatnya. Nanti kalau sudah selesai bisa beritahu Kak. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, yang di depan tadi bisa dikumpulkan di meja. Oke, terima kasih. Baik adik-adik, kalian sudah mengisi kuesioner juga dan sudah paham apa yang Kak sampaikan tadi. Mengenai materi apa kita tadi? Ada yang ingat? Iya, tunda akademik. Jadi tadi ada 3 indikator yang sudah kita bahas. Apa saja? Mengulur waktu. Lagi? Dari tugas. Oke, membuang waktu. Berarti kalian sudah dapat memahami apa yang Kak sampaikan tadi ya. Oke. Baik, mungkin karena sudah kalian juga paham, bisa kita akhiri sesi layanan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Untuk beberapa orang yang akan mengikuti bimbingan kelompok yang akan nanti Kak panggil, jadi silakan tetap berada di depan. Nah, untuk yang tidak mengikuti layanan bimbingan kelompok, silakan diam di belakang, jangan keluar kelas. Paham? Oke, Kak tutup dulu layanan klasikal pada siang hari ini. Semoga apa yang Kak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kak akhiri dengan penganjali umat. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih semuanya. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Oke, kita bertemu lagi di layanan bimbingan kelompok. Nah, tadi Kak juga sudah perkenalan, jadi kalian sudah kenal Kakak. Mungkin Kakak perlu kenal kalian lebih dalam lagi di bimbingan kelompok ini. Bisa perkenalkan, sebutkan nama panggilan saja, mungkin dari sini.
Siapa? Mangkifli. Oke. Angga. Mikael. Siapa? Mikael. Puspita. Dwi. Lucy. Kalian di sini sudah saling kenal? Sudah. Oke, sudah saling kenal berarti ya, teman sekelas mungkin nggak kenal. Oke, apa alasan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Apakah tadi di layanan klasikal kalian masih memiliki hal yang memang belum dimengerti? Apa ada hal yang masih belum dimengerti? Ada. Oke, apa itu? Mengenai materi tunda akademik? Ya. Oke, bisa sampaikan mungkin dari sini atau dari sini bisa disampaikan hal yang memang belum dipahami mengenai materi layanan klasikal tadi. Apa itu menguasai dengan membuang waktu? Membuang waktu. Oke, Kak tampung dulu, nanti Kak akan jelaskan. Bisa dilanjutkan yang lain? Sama. Membuang waktu. Membuang waktu. Apa itu ciri-ciri membuang waktu? Ciri-ciri membuang waktu. Apa itu membuang waktu? Mengulur waktu. Bagaimana contoh mengulur waktu? Contoh mengulur waktu. Oke, Kak akan jelaskan satu-satu. Mungkin nanti Kak minta kalian menjelaskan ulang karena terlalu banyak nih pertanyaan kalian ya. Dari sini, contoh mengulur waktu. Nah, mengulur waktu, contoh yang bisa kalian dapatkan itu di kehidupan kalian sehari-hari itu, misal. Oke, sebentar Kak lanjutkan ya. Oke, mengulur waktu. Contohnya itu seperti apa? Ketika kalian diberikan tugas oleh guru kalian, kalian malah memilih untuk nonton konser, main game, dan contoh lainnya itu kalian menyepelekan tugasnya. Jadi kalian mengulur-ulur pengerjaannya. Jadi nanti aja. Padahal tugasnya bisa dikerjakan sekarang, tapi kalian memilih untuk melakukan kegiatan lain yang memang kurang penting untuk dilakukan. Paham? Oke, yang tadi mengulur waktu juga, ciri-cirinya. Ciri-ciri mengulur waktu. Yang pertama, keteteran sama tugas. Tahu keteteran? Tahu. Keteteran sama tugas. Yang kedua, ciri-ciri mengulur waktu itu sudah pasti dia kebingungan. Aduh, aku harus ngerjain tugas yang mana nih? Karena terlalu sering menumpuk tugas. Itu contoh yang sering kita temui untuk contoh mengulur waktu di lingkungan peserta didik. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri mengulur waktu sudah terjawab, sudah mengerti. Oke. Tadi apa? Membuang waktu. Membuang waktu. Apanya yang membuang waktu? Yang belum dipahami? Bagaimana? Ciri-ciri membuang waktu. Oke, ciri-ciri membuang waktu. Gimana sih ciri-ciri membuang waktu? Kalau menurut kalian ciri-ciri membuang waktu itu yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Tidak tahu? Oke, Kak jelaskan. Baik, ciri-ciri yang membuang waktu itu ketika kalian memiliki waktu yang lebih. Kalian memiliki jadwal mengerjakan tugas, tapi kalian tidak mengerjakan tugas, melakukan kegiatan lain. Kalian merasa kalau waktu yang dimiliki itu sangat banyak, jadi nanti aja dah buat atau nyontek sama teman biar lebih cepat. Itu ciri-ciri mengulur waktu. Paham? Yang lagi dua tadi mengulur waktu juga. Ya, Sama. Sudah terjawab apa yang ingin kalian ketahui? Sudah? Bisa dijawab dengan lebih keras? Sudah. Oke, sudah. Paham? Paham. Nah, itu adalah hal yang memang belum kalian pahami. Mungkin ada lagi yang belum kalian pahami mengenai tunda akademik? Tidak ada. Sudah paham? Sudah terjawab semuanya? Oke, kalau sudah, Kak akan berikan kalian kuesioner kembali. Silahkan diisi. Dibagikan ke teman-temannya ya. Oke, bisa dikerjakan langsung. Kak beri waktu secepat-cepatnya, silahkan kerjakan.
sudah selesai? Ya. Oke, bisa dikumpulkan? Ya. Oke, terima kasih. Nah, itu dia kegiatan layanan bimbingan kelompok yang kita laksanakan. Setelah ini siswa yang Kak sebutkan namanya tetap diam di sini untuk melaksanakan layanan konseling kelompok. Baik, untuk layanan bimbingan kelompok bisa Kak akhiri? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, Kak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian di layanan bimbingan kelompok ini. Semoga apa yang Kak sampaikan juga tadi dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk diri kalian. Kak tutup untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih adik-adik. Oke, selamat siang adik-adik. Oke, pada kesempatan kali ini kalian terpilih untuk melaksanakan konseling kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok ini merupakan residu dari bimbingan kelompok yang sudah kita laksanakan. Jadi dari bimbingan kelompok tadi masih ada permasalahan yang memang harus diselesaikan dari diri kalian. Nah, yang dimana di dalam konseling kelompok ini merupakan suatu layanan yang memiliki asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Jadi kerahasiaan itu kita wajib di dalam kelompok ini menjaga rahasia. Apapun yang kita sampaikan jangan sampai tersebar keluar dari kelompok. Kemudian asas keterbukaan, kalian terbuka menyampaikan apa permasalahan yang kalian alami ke kakak ya sebagai guru BK atau konselor di sini. Oke, dapat dipahami? Bisa dipahami. Oke, sekarang kakak tanya dulu ke kalian, apa permasalahan yang memang masih kalian miliki terkait dengan tunda akademik yang sudah Kak jelaskan tadi? Mungkin dari sini. Suka mengulur waktu. Suka mengulur waktu. Suka mengulur waktu. Suka mengulur waktu juga. Menunda tugas. Menunda-nunda tugas. Membuang waktu. Sama gak mau. Membuang waktu. Ini semua dalam konteks tugas. Ya. Oke. Kira-kira alasannya kenapa kalian melakukan penundaan atau hal-hal yang berhubungan dengan tunda akademik itu? Saya pikir dengan mengulur waktu saya bisa bermain dulu, saya bisa mengerjakan tugas itu nanti atau lain waktu. Oke. Saya pikir membuat tugas itu sangat gampang dan membutuhkan waktu yang cepat. Oke. Bisa dilanjutkan? Menunda tugas itu karena saya tidak sekolah. Karena tidak sekolah. Berarti karena kamu tidak sekolah, jadi tidak mengerjakan tugas. Itu. Oke. Jadi besok. Oke. Membuang waktu, saya lebih penting bermain game. Lebih mengutamakan game berarti. Ya. Membuang waktu ketika saya bilang pergi ke rumah teman membuat tugas, tapi saya pikir entar aja deh. Oke, membuang-buang waktu berarti di rumah ngapain? Kok nggak jadi OTW? Malas. Malas. Oke. Nah, dari permasalahan yang kalian sampaikan, kalian sadar itu merupakan ciri-ciri orang yang melakukan tunda akademik? Ya. Sadar? Benar. Oke, jika kalian sadar, apa seharusnya yang kalian lakukan untuk mengurangi, mereduksi perilaku kalian yang mengulur waktu, menghindari tugas, dan membuang waktu? Coba. Saya bisa mengerjakan tugas itu terlebih dahulu supaya saya bisa lebih banyak waktu bermain nantinya. Bisa ditulis nanti, soalnya kakak akan meminta kalian untuk membaca. Silakan ditulis di belakang ya. Pulpennya bisa. Kalian tidak lupa. Bisa 1 sampai 2 cara yang kalian lakukan sehingga kalian tidak melakukan penundaan itu. Bisa diberikan ke teman sebelahnya.
Oke, sudah. Sudah. Nah, Bisa diberikan kepada kakak. Oke. Ini merupakan cara-cara yang kalian pilih untuk melaksanakan pereduksian terhadap perilaku tunda akademik yang kalian lakukan. Kak izin bacakan. Yang pertama, mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum pergi bermain. Kemudian, mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas terlebih dahulu sebelum pergi ke tempat bermain juga. Oh, sama ini ya. Lalu yang selanjutnya, mengerjakan tugas di rumah sehingga besok tidak perlu mengerjakan tugas lagi. Oke, ini termasuk ke dalam teknik kontrak perilaku. Jadi apa yang kalian tulis di sini itu termasuk kontrak yang akan kalian lakukan. Paham? paham. Nah, jika kalian tidak bisa melakukan kontrak ini, maka kalian akan dikenakan hukuman. Paham? Paham. Jika kalian bisa melakukan kontrak ini, jadi kalian akan diberikan reward. Oke, nah reward dan hukuman bisa kalian tentukan sendiri sekarang. Jadi apa hukumannya? Misalnya kalian memilih kalau kalian tidak bisa melaksanakan kontrak ini, kalian bisa tidak bisa menggunakan HP selama 1 bulan, 1 minggu, itu bisa dipilih. Tapi kalau kalian berhasil, kalian bisa dengan reward, dengan kasih self reward dengan diri kalian dengan cara yang kalian memang ingin, misalnya bermain game, bisa pergi dengan teman-teman, pergi ke pantai, pergi nonton konser atau hal yang memang kalian suka. Paham? Bisa melaksanakan kontrak dengan baik? Bisa? Oke. Kalau sudah bisa, maka sesi layanan konseling kelompok ini bisa akan kakak tutup. Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, bagus sekali. Berarti kalian akan bisa melaksanakan kontrak ya. Janji? Oke. Oke, untuk itu konseling kelompok pada siang hari ini bisa kakak akhiri. Kak akan tutup dengan salam penganjali umat. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebaikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih adik-adik, bisa silahkan kembali. Ya. Baik, selamat siang. Oke, kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan siswa atas nama siapa? Nanda dari kelas 11 perhotelan 3. Oke, Nanda dari kelas 11 perhotelan 3. Nah, untuk itu sebelum kita mulai kegiatan, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa akan ibu yang kakak yang pimpin. Berdoa dapat dimulai. Doa selesai. Oke, Nanda bisa duduk di sini sebelah ibu, bisa dipindah berhadapan. Oke, Nanda, kita akan melaksanakan layanan konseling individu. Nah, layanan konseling individu sebelumnya apakah sudah Nanda lakukan? Sudah apa belum? Sudah. Oke, berarti Nanda sudah tahu prosedur konseling individu seperti apa dengan asas keterbukaan dan kerahasiaannya? Sudah? Oke, baik. Jadi Nanda di konseling sebelumnya ada permasalahan apa? Itu tentang gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan. Nah, untuk konseling sekarang apa Nanda memiliki permasalahan yang sama atau berbeda? Yang berbeda, Kak. Berbeda. Nah, apa kira-kira permasalahan yang Nanda alami? Kalau untuk permasalahan yang sekarang itu tentang saya suka mengulur-ulur waktu, menunda tugas, sama membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke, sering menunda tugas berarti melakukan tunda akademik, benar seperti itu? Iya. Oke, kalau begitu, apa yang sudah Nanda lakukan sebelumnya untuk mencegah itu? Sudah ada apa belum? Belum. Oke, jika belum, sekarang coba Nanda pikirkan. Apa kira-kira yang menjadi alasan Nanda melakukan penundaan tersebut? Saya melakukan penundaan itu karena
saya berpikir saya masih mempunyai banyak waktu. Masih punya banyak waktu. Ya, dan saya pikir mungkin saat deadline sudah dekat baru saya bisa membuatnya dengan cepat gitu. Oke, merasa memiliki banyak punya waktu ya. Oke, Nanda bisa sekarang sampaikan tujuan Nanda untuk melakukan konseling ini kan sudah pasti untuk menyelesaikan perilaku Nanda yang menunda-nunda itu. Nah, apa kira-kira yang akan Nanda lakukan? Coba sekarang dituliskan dalam kertas ini dan nanti berikan ke ibu dan bacakan ya. Coba sekarang tulis. Oke, sudah Nanda? Sudah. Oke, bisa dibacakan dengan keras apa yang akan Nanda lakukan? Yang pertama itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, tidak akan menghindari tugas sesulit apapun tugas yang didapatkan. Yang ketiga, tidak akan bermain gadget apabila tugas belum selesai. Oke, itu hal yang akan Nanda lakukan untuk mereduksi perilaku Nanda yang menunda tugas. Nah, kira-kira jika Nanda melanggar tujuan itu, apa yang akan Nanda dapatkan? Jika saya melanggar tujuan itu, saya siap menerima sanksi yang saya tentukan. Ya. Kira-kira sanksi apa yang akan Nanda tentukan untuk diri Nanda? Maka saya siap menerima konsekuensinya, yaitu menerima hukuman. Menerima hukuman yang seperti apa? Melaksanakan piket 1 minggu full di kelas dan tidak boleh bermain keluar atau menggunakan gadget. Oke, jika Nanda berhasil melakukan tujuan itu, apa yang akan Nanda lakukan? Untuk sebagai reward, hadiah untuk diri Nanda. Maka saya akan meminta reward seperti saya dapat bermain ke pantai dengan teman-teman. Oke, melakukan hal yang menyenangkan ya untuk diri Nanda. Oke, sekarang coba tuliskan kontrak perilaku, karena kita akan menggunakan teknik kontrak perilaku yang dimana Nanda akan menandatangani kontrak dengan saya, dengan kakak terkait dengan penyelesaian atau pereduksian perilaku tunda akademik yang Nanda lakukan. Jadi silakan diisi di sini kontraknya. Nanti dibacakan jika sudah selesai. Silakan diisi. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dibacakan. Kontrak perilaku. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nikomang Nanda Yunita, kelas 11 Perhotelan 3. Pada tanggal 16 Juni 2025 telah menyetujui kontrak perilaku yang saya buat sesuai bentuk komitmen dalam mencapai tujuan saya untuk mereduksi perilaku tunda akademik. Adapun tindakan yang akan saya lakukan untuk mereduksi perilaku tunda akademik saya yaitu 1. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 2. Tidak akan menghindari tugas sesulit apapun tugas yang didapatkan. 3. Tidak akan bermain gadget apabila tugas belum selesai. Apabila pernyataan di atas saya langgar, maka saya siap menerima konsekuensinya, yaitu dihukum seperti melaksanakan piket 1 minggu full di kelas dan tidak boleh bermain keluar atau bermain gadget. Namun, apabila saya dapat menjalankan kontrak dengan baik, maka saya akan mendapatkan reward sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan. Oke, bisa diberikan. Oke. Ini merupakan kontrak perilaku yang sudah Nanda tanda tangani. Jadi Nanda siap untuk melakukan kontrak perilaku ini? Siap. Jika sudah siap, silakan lakukan kontraknya sesuai dengan apa yang sudah Nanda tuliskan. Semoga Nanda bisa melakukan kontrak sesuai dengan apa yang Nanda tuliskan ya, jangan sampai mendapat konsekuensi atau hukuman. Semoga juga perilaku tunda akademik Nanda dapat tereduksi dan dapat Nanda kurangi ya dengan teknik kontrak perilaku yang kita laksanakan. Nah, untuk itu apakah ada yang masih ingin Nanda sampaikan atau tanyakan? Tidak ada, itu saja. Oke, untuk itu layanan konseling individu bisa kita selesaikan pada siang hari ini. Terima kasih Nanda, tetap semangat dan selamat belajar dengan sungguh-sungguh lagi ya.